Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis jurnal anemia dengan topik intervensi pemberian suplementasi zat besi pada remaja putri untuk mengatasi anemia. Next. Untuk anggota kelompok 2 sendiri, yaitu ada saya sendiri, Firlana Agnia Kota Ayur. Selanjutnya ada teman saya, Evangeline Genevieve Salva. Lalu ada Bowo Setia Aji. Dan yang terakhir ada Mbak Diana Nurianti. Next. Dari PPT ini akan berisi mengenai background, purpose, and aim. Yang ketiga ada tabel Picot. Lalu selanjutnya ada synthesis of evidence. Lalu ada outcome and measurement plans. Selanjutnya ada methods. Lalu ada findings dan implication for practice. Next. Baik, yang pertama yaitu ada background. Dari jurnal satu sendiri, background permasalahannya yaitu pada remaja anemia defisiensi zat besi, yaitu merupakan penyebab utamanya adalah hilangnya tahun hidup akibat disabilitas. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan pemberian suplementasi zat besi melalui platform berbasis sekolah yang memerlukan kemitraan dengan sektor pendidikan intervensi pengurangan anemia. Ini dinilai berdasarkan manfaat yang dirasakan berupa peningkatan pembelajaran dan kinerja sekolah. Lalu untuk jurnal 2 sendiri, suplementasi iron folic acid atau zat besi asam folat telah lama dipertimbangkan terutama untuk wanita hamil secara keseluruhan. Kepatuhan suplementasi zat besi asam folat yang terlambat dan kurang optimal, hal ini memungkinkan untuk perempuan untuk memulai kehamilan dengan simpanan zat besi dan status folat yang cukup. Karenanya, menurunkan resiko anemia defisiensi zat besi dan juga defisiensi asam folat, suplementasi iron folic acid ini dapat memberikan keuntungan tambahan dalam mendukung kognitif dan kinerja fisik remaja. Lalu di jurnal 3, background-nya sendiri yaitu untuk defisiensi zat besi atau anemia zat besi mewakili sekitar 50% dari seluruh kasus anemia. Kondisi fisiologis tertentu menyebabkan peningkatan kebutuhan zat besi seperti pada anak-anak dan dalam masa pertumbuhan dan juga pada wanita usia subur atau wanita hamil. Suplementasi dengan zat besi sulfat adalah salah satu praktis klinis yang paling umum. Namun senyawa ini memiliki kelemahan yaitu rendahnya kepatuhan pasien karena efek samping gastrointestinal. Next. Lalu untuk tujuannya sendiri, dalam jurnal yang pertama yaitu bertujuan untuk meninjau secara langsung, sistematis atau bukti yang ada mengenai hubungan antara status zat besi dan juga anemia, serta dampak dari intervensi zat besi terhadap kinerja kognitif dan akademik pada remaja. Lalu untuk jurnal yang kedua yaitu untuk menyelidiki pengaruh suplementasi iron folic acid atau zat besi asam folat mingguan berbasis pada komunitas selama 3 bulan terhadap kadar serum ferritinin, folat dan juga hemoglobin di kalangan remaja putri di zona Walaita dan Hadia di Ethiopia Selatan. Lalu untuk jurnal yang ketiga sendiri, yaitu bertujuan untuk membandingkan kemajuran suplementasi oral dengan FEBC dan FEP pada remaja putri anemia di Reino da Garotada, sebuah lembaga nirlaba di kota Poa, negara bagian Sao Paulo, Brasil. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya yaitu PICOT question, yaitu intervensi pemberian suplementasi zat besi pada remaja putri dalam penanganan anemia zat gizi besi. Untuk yang selanjutnya ada tabel PICOT-nya sendiri. Untuk yang pertama yaitu remaja putri penderita anemia zat gizi besi, I-nya pemberian suplementasi zat gizi besi, dan C-nya tanpa pemberian suplementasi zat besi.
Untuk O-nya, pemberian suplementasi zat besi dapat mengatasi masalah anemia zat gizi besi. Untuk T-nya, hingga konsentrasi HB meningkat. Dan untuk keywordnya, anemia suplementasi zat besi, anemia, dan remaja putri. Untuk yang selanjutnya, ada synthesis of evidence. Dari jurnal pertama, defisiensi zat besi atau iron defisiensi umumnya disebabkan oleh kurangnya asupan zat besi yang tersedia secara hayati dalam makanan. Namun, status zat besi yang rendah juga dapat terjadi selama periode peningkatan kebutuhan pertumbuhan, seperti pada awal masa kanak-kanak dan remaja ketika masa sel darah berkembang. Anemia akibat paling nyata dari ID ditandai dengan penurunan kapasitas pembawa oksigen darah. Dalam tinjauan terhadap anak-anak yang lebih tua dan orang dewasa, ditemukan bahwa suplementasi zat besi meningkatkan perhatian dan konsentrasi terlepas dari status awal zat besi. Dan pada peserta anemia, kecerdasan intelektual atau IQ akan meningkat. Untuk jurnal kedua, anemia banyak terjadi di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah dan secara tidak proporsional mempengaruhi perempuan dan anak. Kinerja kognitif dan fisik yang buruk. Peningkatan kerentanan terhadap penyakit dan komplikasi perinatal seperti berat badan lahir rendah, lahir mati, dan kelahiran prematur. Status gizi mikro yang cukup pada masa remaja dapat memutus siklus malnutrisi antar generasi. Oleh karena itu, intervensi zat besi dan asam folat telah menjadi intervensi utama dalam pencegahan anemia. Untuk sintesis of evidence jurnal ketiga, yaitu anemia banyak terjadi di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, dan secara tidak proporsional mempengaruhi perempuan dan anak-anak. Anemia telah dikaitkan dengan dampak buruk termasuk kinerja kognitif dan fisik yang buruk. Peningkatan kerentanan terhadap penyakit dan komplikasi perinatal seperti berat badan lahir rendah, lahir mati, dan kelahiran prematur. Status gizi mikro yang cukup pada masa remaja dapat memutus siklus malnutrisi antar generasi. Oleh karena itu, intervensi zat besi dan asam folat telah menjadi intervensi utama dalam pencegahan anemia. Untuk yang selanjutnya, Outcomes and Measurement Plan akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk outcome measurement plan untuk jurnal pertama, zat besi secara signifikan meningkatkan nilai prestasi sekolah yang disesuaikan. Pada anemia, skor yang disesuaikan pada kelompok zat besi secara signifikan lebih tinggi dibandingkan kelompok placebo, atau tidak signifikan perbedaan pada non-anemia. Kelompok zat besi mengalami peningkatan yang jauh lebih tinggi skor konsentrasi dari placebo. Kemudian untuk jurnal yang kedua, perbedaan yang signifikan dalam konsentrasi hemoglobin serum ferritin dan folat serum diamati antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol setelah 3 bulan suplementasi. Sementara tidak ada perubahan signifikan yang diamati pada kelompok kontrol. Pada tahap akhir, tidak ada remaja dalam kelompok intervensi yang mengalami penurunan simpanan zat besi atau kekurangan folat. Proporsi remaja dengan simpanan zat besi marginal menurun dari 45% pada awal menjadi 11% pada akhir. Pada periode yang sama, kelebihan simpanan zat besi yang tercermin dari ferritin serum lebih besar 150 mg per liter, meningkat dari 3 menjadi 10%. Next, untuk yang jurnal ketiga, tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok dibandingkan dengan tingkat dasar. Dalam penelitian ini, kami mengamati bahwa pengobatan FEBC dan FFP menyebabkan peningkatan hemoglobin, MCV, RDW, dan penurunan kadar transferin. Namun, hanya kelompok FEBC yang menunjukkan peningkatan ferritin dan rata-rata hemoglobin sel yang signifikan. Hasil ini memberikan bukti awal yang menunjukkan kemanjuran FEBC yang lebih besar dalam mengobati anemia defisiensi zat besi. Hal ini penting mengingat durasi pengobatan dibatasi hingga 45 hari dan diberikan dalam dosis rendah dengan suplementasi zat besi pada batas bawah dosis terapeutik yang direkomendasikan untuk anak-anak, yaitu 3-6 mg
per kilogram unsur besi per hari. Dan next, ada metode di sini yang jurnal pertama, metode yang digunakan yaitu uji coba terkontrol secara acak atau RCT, dan menggunakan sasaran yang memenuhi syarat harus mencakup remaja, yaitu orang berusia 10-19 tahun yang menyertakan penanda biokimia status zat besi atau anemia. Kemudian untuk jurnal kedua, uji coba acak individu atau RCT berbasis komunitas dilakukan di 4 desa Wolaita dan zona hadiah dengan menggunakan desain paralel 2 kelompok. Satu kelompok intervensi dan satu kelompok kontrol. Zona Wolaita dan hadiah adalah 2 administrasi zona di negara-negara selatan, kebangsaan, dan wilayah masyarakat. Kelompok intervensi mengkonsumsi suplemen iron folic acid mingguan dan kelompok kontrol tidak menerima apapun. Kemudian untuk yang jurnal ketiga, yaitu menggunakan metode uji coba terkontrol secara acak atau RCT, dan dalam studi double blind ini, anak-anak usia 1 hingga 13 tahun yang didiagnosis anemia defisiensi zat besi dibagi secara acak menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama, FEBC, ditambah dengan besi bisminat kelat, dan FEP ditambah dengan besi polimaltosa. Penelitian ini bersifat acak dan tersamar ganda dengan kelompok dinormalisasi berdasarkan usia. Baik, next dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah terkait apa yang bisa ditemukan dalam ketiga jurnal yang mungkin tadi sempat sudah dibahas terkait metode dan lain-lainnya. Ini untuk jurnal yang pertama, ini ditemukan bahwasanya tinjauan ini mencakup 50 penelitian yang meneliti hubungan status zat besi dengan anemia. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa suplementasi zat besi atau dikombinasikan dengan zat gizi mikro lainnya, pupuk mikronutrien yang mengandung zat besi untuk fortifikasi di tempat penggunaan dan fortifikasi pangan dengan berbagai mikronutrien adalah intervensi yang efektif. Ini mungkin bisa digarisbawahi, ini adalah intervensi yang efektif untuk meningkatkan konsentrasi Hb dan mengurangi risiko anemia. Ini untuk di jurnal yang pertama. Selanjutnya untuk yang jurnal yang kedua. Nah, sedangkan yang ini adalah penemuan ataupun yang ditemukan dari pembahasan di jurnal kedua. Di jurnal kedua disebutkan bahwa subjek penelitian rata-rata berusia 14 tahun dan berasal dari rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang berjumlah 7 orang. Hampir 80% berada di sekolah menengah atas. Ini kira-kira kelas 9 sampai kelas 12 dan sekitar 4% tidak memiliki pendidikan formal. Nah, perbedaan yang signifikan dalam konsentrasi hemoglobin, serum ferritin, dan folat serum diamati antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol setelah 3 bulan suplementasi. Sementara tidak ada perubahan signifikan yang diamati pada kelompok kontrol. Pada tahap akhir, tidak ada remaja dalam kelompok intervensi yang mengalami penurunan simpanan zat besi atau kekurangan folat. Nah, ini untuk penemuan di jurnal yang kedua. Selanjutnya, nah ini untuk di jurnal yang ketiga, ini disebutkan bahwa sebuah penelitian membandingkan efek suplementasi dengan FEP atau besi sulfa selama 12 minggu pada orang dewasa yang menderita kekurangan zat besi. Nah, hanya besi sulfat yang secara signifikan meningkatkan ferritin, menunjukkan bahwa suplementasi FEP tidak meningkatkan simpanan zat besi subjek bahkan dengan dosis hampir 2 kali lipat dari besi sulfat. Jadi ini bisa dikatakan besi sulfa ini signifikan untuk meningkatkan ferritin. Nah, kemudian juga ini disebutkan bahwasannya pengobatan besi sulfat menghasilkan peningkatan kadar hemoglobin sebesar 1 gram per desiliter dan peningkatan ferritin yang lebih tinggi serta proporsi anak-anak dengan solusi IDA yang lengkap dibandingkan dengan pengobatan FEP. Nah, menariknya pengobatan FEP menghasilkan kejadian diare yang jauh lebih tinggi. Nah, ini ada catatan juga untuk di penelitian atau jurnal ketiga ditemukan bahwasanya di pengobatan yang menggunakan FEP ini
bisa mengakibatkan kejadian diare. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, nah ini implikasi for practice-nya. Jadi apa yang bisa kita terapkan ataupun praktekkan lah untuk dari ketiga jurnalnya. Nah, ini yang pertama disarankan untuk memberikan suplementasi zat besi pada remaja putri khususnya ya usia 10 sampai 19 tahun yang mengalami anemia untuk meningkatkan konsentrasi Hb. Selain itu, konsumsi zat besi dalam jangka panjang juga dapat meningkatkan konsentrasi dan kecerdasan intelektual ataupun IQ bagi remaja. Nah, ini untuk di jurnal yang pertama disebutkan bahwasanya untuk menjaga agar tidak anemia khususnya pada remaja putri ini bisa untuk selalu mengkonsumsi dari zat besi. Untuk yang kedua, ini ditemukan bahwasanya untuk yang bisa kita contoh, meskipun suplementasi asam folat dipromosikan selama kehamilan, keterlambatan pemeriksaan antenatal pertama menyebabkan sebagian besar wanita hamil tidak mendapatkan suplemen asam folat pada saat mereka di waktu yang paling membutuhkan, yaitu 2 minggu pertama kehamilan gitu ya maksudnya. Kemudian sebaliknya, program WIFAS atau Weekly Iron Folic Acid Supplementation disarankan untuk dilakukan karena memungkinkan remaja memiliki status folat yang memadai sehingga dapat mengurangi risiko defisiensi jika dan ketika mereka hamil. Nah, ini sebaliknya, kalau untuk yang program WIFAS ini disarankan untuk dilakukan gitu pada remaja. Nah, untuk yang ketiga yang bisa kita terapkan ini dalam penelitian yang di jurnal ketiga ini mengamati peningkatan signifikan KIA pada kelompok FEBC, namun tidak pada kelompok FEP. Nah, rata-rata hemoglobin sel diperoleh dari jumlah sel darah merah dan konsentrasi hemoglobin dan ukuran seluruh massa sel darah yang bersirkulasi. Perubahannya terjadi perlahan. Perubahan ini terdeteksi hanya setelah beberapa minggu atau bulan penyimpanan zat besi oleh tubuh. Nah, mungkin seperti itu untuk apa yang bisa diambil dari ketiga jurnalnya. Selanjutnya, nah ini untuk daftar pustakanya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar yang telah disediakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.